warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Apakah ada yang tidak masuk? Salma. Kenapa Salma tidak Sakit. masuk? Oh, sakit. Semoga Salma cepat sembuh ya. Iya. Hari ini, iya, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja ya anak-anak? Ya, ada yang masih ingat? Ada kewajiban. Iya, kemarin kita belajar tentang norma, hak, dan kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harap setelah kalian belajar hari ini, kalian mampu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semoga kalian mampu menunjukkan perilaku yang sesuai mencerminkan nilai Pancasila, dan kalian mampu menjelaskan pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu punya tepuk. Namanya tepuk cinta. Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, jadi gini, Ibu beri contoh dulu ya. Iya, Bu. Kalau Ibu bilang tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Tuh, bisa? Bisa. Kita bersama-sama ya. Iya. Tepuk cinta, Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, nah Ibu punya suatu video. Aku diminta Ibu Eta untuk membagikannya kepada semua murid di kelas ini. Temannya nggak tahu, nggak usah dibagi saja. Kita bisa dapat bagian lebih banyak loh. Jangan begitulah, Bandi. Semua orang harus dapat. Tapi aku mau susu kotaknya 2, Di. Sudahlah, yang sekarang nggak ada di kelas, nggak usah dikasih. Nah, dari video tersebut, menurut kalian nilai Pancasila apa yang belum diterapkan dalam video tersebut? Apa? Apa ya? Ayo apa? Iya, persatuan. Karena yang satunya itu tidak mau berbagi dengan temannya. Terus kalau seperti itu, apa akibatnya kalau Pancasila tidak dijadikan pandangan hidup bangsa? Terpecah belah. Iya, terpecah belah. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu berarti Pancasila dijadikan dasar dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua keputusan, peraturan, dan tindakan masyarakat Indonesia seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tadi kalau Pancasila tidak dijadikan pandangan hidup, maka bisa-bisa bangsa Indonesia ini terpecah belah. Nah, siapa yang tahu sila pertama itu bunyinya seperti apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, isi dari sila pertama yaitu
senantiasa menghormati kebebasan beragama dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Ada yang tahu contoh pengamalan nilai Pancasilanya apa? Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Iya, beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Terus apa lagi? Tidak mengejek temannya yang sedang beribadah. Benar, tidak mengejek. Iya. Terus kalau yang sila kedua bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini berisi tentang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghormati antar sesama. Contoh pengamalannya seperti apa? Ayo. Iya. Menolong teman tanpa memandang perbedaan. Kalau sila ketiga bunyinya seperti apa? Persatuan Indonesia. Iya. Nah, sila ketiga ini berisi tentang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mengedepankan kepentingan bersama. Nah, contoh pengamalannya seperti apa? Gotong royong. Biasanya kalian ikut gotong royong di rumah tidak? Di rumah Iya. Di sekolah, Bu. Iya, pintar sekali. Kalau sila yang keempat bunyinya seperti apa? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Pintar sekali. Nah, sila keempat ini berisi tentang mengutamakan musyawarah untuk mufakat serta menghargai pendapat orang lain. Nah, contoh pengamalannya itu apa? Ada yang tahu? Kerja kelompok. Iya, kerja kelompok. Sesama teman. Diskusi. Menghargai pendapat orang pemilihan ketua kelas. Iya, benar sekali. Terus kalau musyawarah itu kalau pendapat kalian tidak didengar, kalian harus apa? Sabar. Iya, menerima dengan lapang dada. Pintar sekali. Terus sila yang kelima bunyinya seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali. Nah, sila kelima ini berisi tentang menjaga keadilan dalam kehidupan bersama dan saling membantu antar sesama yang membutuhkan. Nah, contoh pengalamannya apa? Membantu teman. Benar sekali, membantu teman yang sedang kesulitan. Nah, sekarang Ibu punya kantong pengamatan sila Pancasila. Ini Ibu punya contoh pengamalannya. Nanti kalian masukkan ke dalam kantong ini ya. Iya. Ibu bagi dulu. Mulai dari sini dulu. Menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah, termasuk sila keempat. Iya, benar sekali. Ini, Mbak ini. Menghargai perbedaan pendapat dan diselesaikan dengan musyawarah. Itu termasuk sila ke? 4. Iya, sila keempat. Benar sekali. Disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agama, sila ke-1. Iya, benar sekali. Ini. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sila kelima. Iya, benar sekali. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sila kelima. Iya, benar sekali. Menerima dengan ikhlas ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Sila keempat. Iya, benar sekali. Tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama, sila ke-1. Berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Sila ke-1. Iya, benar sekali. Nah, ini kan ada sisanya. Kita jawab bersama-sama ya. Iya. Ibu bacakan. Ini berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Itu termasuk sila keberapa? Tiga. Sila ketiga.
sesama manusia. Ini sila keberapa? Iya, kedua. Benar sekali. Terus ada mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tiga, benar sekali. Terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sila berapa? Tiga, iya benar sekali. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, sini kalian akan mengerjakan lembar kerja. Kalian kerjakan bersama-sama ya, anak-anak. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti kalau ada yang susah kalian bisa bertanya ke ibu. Ya. Ibu bawa pulpen. Kamu gak mau pulpen? Tunggu temannya ya. Iya Bu. Bisa? Bisa Bu. Waktu. Sudah? Apakah sudah semua? Sudah. Perwakilan maju 1 anak ya dari setiap kelompok. Kelompok 1 dulu. Ya, di sini ada apa namanya, menyocokkan kegiatan dan pengamalan sila-silanya. Yang pertama ada berdoa bersama sebelum belajar, termasuk pengamalan sila pertama. Iya. Apakah benar? Benar. Kelompok selanjutnya. Sebutkan contoh pengalaman sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang sila pertama itu contohnya beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Itu benar? Benar. Selanjutnya. Di sini ada pengamalan makna sila-sila Pancasila. Di sini ada kata-kata, menemukan kata-kata memberi, musyawarah, terus ada kesatuan dan jujur. Iya. Tepuk tangan buat temannya. Nah, silakan duduk. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, kita mengerjakan kuis bersama-sama ya. Iya Bu. Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa karena iya benar. Contoh mengamalkan sila pertama Pancasila adalah Berdoa sesuai agama masing-masing. Menghargai pendapat orang lain merupakan penerapan sila keempat. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah terus gotong royong mendirikan kelas mencerminkan nilai Persatuan. Yes, benar. Nah, ternyata anak-anak kelas 6 ini sudah paham semua ya. Hari ini kita mempelajari tentang apa saja ya anak-anak? Tentang Pancasila. Ya, kita mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, kalian hari ini kan sudah belajar
tentang materi mengamalkan sila Pancasila. Apakah ada kesulitan dalam memahami materi hari ini? Tidak. Tidak. Wah, kelas 6 ini pintar semua ya. Nah, untuk tugas di rumah kalian mengerjakan di buku yang halaman 51 ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah belajar cara mengamalkan Pancasila. Ingat ya, Pancasila itu harus kita lakukan setiap hari lewat sikap baik, jujur, saling menghargai, dan membantu teman. Tindakan kecil kalian bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik. Tetap semangat, jadi anak Indonesia yang berkarakter Pancasila. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada salah kata dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.